datang di podcast Ngobras, ngobrol santai bareng IPA. Podcast yang bakalan bikin kalian sadar nih kalau ternyata ilmu pengetahuan itu deket banget loh sama kehidupan sehari-hari kita. Nah, dan hari ini kita bakalan bahas tema yang super menarik. Tapi sebelum bahas tema dulu nih, saya memperkenalkan dulu diri saya sendiri, yaitu saya Ayuskiana Sution sebagai host untuk Ngobras kali ini. Mengenai tema tadi ya, oke, tema untuk hari ini yaitu mengenai pengusaha IPA, yaitu rahasia sains di balik usaha tempe. Nah, sobat Ngobras, kalau dengar kata tempe nih, pasti langsung kepikiran nih dengan makanan yang sederhana, yang sering ada di meja makan juga kan? Mau yang digoreng, kemudian dibalado ataupun diorek, semuanya itu pasti enak banget sih. Tapi guys, ternyata di balik tempe itu ada proses ilmiah yang keren loh, yaitu ada konsep biologinya, ada fisika, kemudian ada juga kimianya, bahkan proses fermentasinya itu yang jadi inti utama dalam proses pembuatan tempe. Nah, teman-teman sekalian, sobat Ngobras, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang super kece banget nih. Ada dua pengusaha tempe, ada Kak Dila dan juga Kak Devia. Sehat dulu dong. Oke, ada ini juga Alifa, Kak Sania. Sehat dulu Kak. Halo. Oke, kemudian ada konsumen kita, yaitu konsumen setia yaitu dalam tempe, yaitu ada Bang Ivan. Say hi dulu Bang. Oke, sebelum ngobrol lebih jauh nih, kita kenal dulu kali ya sama sobat-sobat Ngobras biar nggak terlalu tegang-tegang banget nih. Oke, dimulai dulu dari Kak Devia, silakan perkenalkan. Halo guys, saya Devia. Saya sudah lama buka usaha tempe. Nah, usaha tempe saya ini udah berlangsung cukup lama ya, 10 tahun. Dan usaha ini sih turun-temurun dari keluarga saya. Wah, lama banget loh teman-teman, 10 tahun loh. Oke ya, Kak Dila. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rodatul Fadila. Nah, saya juga merupakan pengusaha tempe. Dan mungkin sekitar 8 tahun sudah berjalan. Mungkin kakak sebelah sana itu lebih lama, sekitar 10 tahun ya kak. Nah, di sini saya itu lebih fokus di usaha tempe yang lebih higienis dan lebih sehat ya kak. Keren banget loh teman-teman, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Next time untuk Kak Alifa ini siapa sih namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Siregar. Kebetulan saya dari ahli IPA dan sering nih neliti tentang fermentasi tradisional khususnya kayak tempe ini. Jadi saya itu kak sedikit sering nih ya kak. Jadi saya itu kemarin itu baru aja juga neliti tentang fermentasi makanan tradisional kak. Tempe juga kak. Menarik loh teman-teman. Iya dong. Nah, fermentasi seperti ini perlu kita bahas nih, menarik banget nih. Karena hari ini saya diundang ke sini untuk membahas terkait dengan tempe ini. Menarik kak. Oke. Tapi sebelum itu kita tahan dulu ya Kak. Biar Kak ini abang konsumen dulu lah perkenalan, siapa sih namanya? Halo guys, saya sebenarnya Ivan. Aku tuh cinta banget sama tempe karena harga yang murah, rasanya enak dan sehat lagi. Wah, sering banget ya Bang makan tempe ya? Abang anak kos ya? Oh, cocok banget sih memang untuk anak kos. Oke, kalau dipikir-pikir ya, tempe tuh makanan yang sederhana banget gak sih? Iya kan? Tapi hampir setiap rumah terutama lah di masyarakat Indonesia, pasti ada di setiap rumah ya. Nah, menurut Kak Devi ini sebagai pengusaha tempe yang udah lama banget, 10 tahun tadi katanya kan, Kakak ya, kenapa tempe itu masih diminati Kak sampai sekarang? Nah, tempe itu masih diminati sampai sekarang kalau menurut saya ya. Yang seperti dibilang Abang Ivan tadi, harga yang murah, enak juga. Nah, tempe itu juga sehat ya guys untuk lalu ini mudah diolah gitu. Kayak gampang diolah, bisa diorek, diracik, harga yang Simple. terjangkau. Iya. Kalau menurut Kak Dila gimana? Kenapa tempe itu masih diminati sampai sekarang? Karena ini sih kak, karena harganya itu terjangkau dan memang rasanya itu enak dan juga sehat kak. Jadi kan kalau bicara tentang harga yang murah itu banyak ya yang memang nggak sehat. Tetapi tempe ini kan udah harganya murah, tapi dia tuh sehat, nggak seperti makanan-makanan yang lain. Bisa dijadikan juga cemilan. Iya. Iya.
bahkan MBG aja pakai tempe loh. Oke, selanjutnya nih Kak, tadi kan ngomongnya Kak Delvia tadi bilang buat tempe rumahan nih. Tadi Kak Gila buat tempe yang lebih higienis. Sebenarnya apa sih bedanya dari kedua kalian ini? Kalau dari prosesnya mungkin ya. Oke, proses ya. Juga nggak jauh beda ya. Mungkin alat-alatnya. Oh ya, Kakak ini lebih modernnya gitu. Iya, benar. Kalau saya kan memang sudah dari lama nih. Memang peralatannya, cara pembuatannya masih bisa dibilang sederhana, lebih tradisional gitu lah. Tapi bahan dasarnya tetap sama kan? Gimana nih sebagai konsumen setia tempe nih? Nah ya bener banget, apalagi untuk anak kos nih, tempe itu cocok untuk penyelamat akhir bulan lah kayak gitu. Berarti abang itu sering ya makan tempe di akhir bulan ya? Iya, karena saldo tuh makin kritis tuh guys. Iya, bener banget kan Bang. Tapi tempe ini walaupun dia murah, tapi kualitasnya itu nggak murah Bang. Dia itu sehat, higienis. Nah itu dia, bayang juga orang yang makan tempe tiap hari. Terutama nih konsumen setia tempe ini Bang Ivan. Dia di setiap akhir bulannya sering makan tempe teman-teman katanya. Tapi mungkin belum tahu ya Bang Ivan ya kalau proses pembuatan dari tempe ini ternyata mengandung konsep IPA. Iya, ya, Oke, sebenarnya Kak Sania dong sebagai ahli IPA, sebenarnya apa sih yang bikin kedelai itu bisa berubah menjadi tempe? Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep IPA nih Kak, nah kedelai itu bisa dijadikan sebagai tempe karena ada yang melakukan proses fermentasi Kak. Nah, jadi sedikit menjelaskan juga nih buat kawan-kawan juga nih bahwa fermentasi itu adalah proses perubahan bahan makanan dengan bantuan mikroorganisme atau seperti ataupun bakteri Kak. Nah, dalam proses pembuatan tempe ini sendiri dia itu menggunakan jamurnya itu, nama jamurnya itu Dicopus oligoporus Kak namanya. Nah, jamur ini dia itu akan membantu mengubah kedelai tadi menjadi lebih padat Kak, kemudian lebih lunak dan punya juga aroma yang tempe yang khas Kak. Bisa dirasakan kan khas aroma tempe itu. Oh, berarti sebenarnya yang bikin tempe itu jamur ya? Betul banget. Jadi jamur itu dia akan tumbuh di permukaan kedelai, lalu dia membentuk benang-benang putih Kak. Benang-benang putihnya itu disebut dengan hipa. Nah, jadi hipa ini yang bikin biji kedelai itu menyatu dan akhirnya jadi padat Kak. Seperti tempe itu kan jadi padat tuh ya Kak. Dan kita bisa makan berhari-hari Kak. Wah, menarik sih. Jadi yang warna putih pada tempe itu bukan kotor ya? Bukan dong, itu justru jamur baik yang membantu proses fermentasi tadi. Oh, baru tahu ya. Gitu. Jadi fermentasi tadi dikatakan berhasil jika dia berwarna putih dan biasanya itu akan padat dan juga merangkap. Oh, jadi sebagai kakak-kakak yang pengusaha tempe lah ini kan. Sebenarnya tahu nggak sih kalau tempe itu yang buat itu adalah jamur? Tentu tahu dong Kak. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Iya. Ternyata mereka tahu loh teman-teman, nggak asal buat berarti ya. Kak? Iya. Harus ya riset dulu lah mencari tahu bagaimana buatnya yang bagus. Oke, berarti kalau jamurnya itu nggak tumbuh dengan merata itu gimana Kak? Kalau jamurnya nggak rata ya, tentunya biasanya hasilnya itu akan kurang bagus. Iya, jadi tempe itu nggak padat gitu Kak. Jadi bisa kita lihat kan, mungkin semuanya itu pernah makan tempe kan. Tempe itu kan yang hasil fermentasi yang bagus dia itu bakalan padat Kak. Jadi kalau misalnya jamurnya nggak merata itu nggak bakal padat putihnya itu Kak. Oke, berarti sebagai pengusaha tempe juga kita harus ngerti ya Sa, gimana cara kerja jamur tadi. Iya dong Kak. Oke, tadi kita bahas mengenai jamur nih. Sekarang kita bahas mengenai proses dari pembuatan tempe. Nah, Kak Devia nih, biasanya langkah-langkah buat membuat tempe itu apa sih? Nah, biasanya ya kalau yang seperti saya lakukan, pertama itu tempenya kita cuci dulu, kita bersihkan sampai bersih, lalu kita akan rendam. Rendamnya itu dalam jangka waktu semalam. Oh iya, semalaman nih. Iya. Semalaman tadi ya Kak. Kalau lebih dari semalam tuh gimana ya Kak? Nah, saya kalau dia lebih dari semalam itu ya, tempenya itu akan
emang harus direndam ya? Kenapa ya Kak harus direndam? Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan konsep IPA, kenapa dia harus direndam? Karena kalau dia mulai itu pada saat direndam, dia itu akan menyerap air Kak, dan itu yang menjadi kan tempe itu menjadi lunak. Nah, dalam proses IPA itu ada disebut dengan imbibisi namanya Kak. Oke, BBC teman-teman catet. Nah, kalau misalnya kita rendam, itu akan membantu menciptakan kondisi yang cocok untuk fermentasi Kak. Jadi fermentasi itu akan berlangsung dengan lancar. Jadi itu asal rendam juga ya Kak? Ya tidak dong, jangan asal rendam ya. Setelah direndam itu Kak, diapain tuh lagi si kedelainya? Nah, setelah kita rendam, setelah kita rendam selama 1 malam itu, besoknya kita akan melakukan perebusan. Nah, kedelainya itu akan kita rebus, lalu dikupas kulitnya. Nah, tadi kata Kak Delvia nih ya, setelah direndam direbus gimana Kak? Kira-kira dari perebusan itu ada nggak ya Kak konsep IPA-nya? Jelas ada dong. Jadi perebusan itu berkaitan dengan konsep fisika, di mana itu terutama pada hawa dan panas kan. Nah, pada panas itu akan membantu melunakkan kedelai tadi dan membunuh bakteri yang dibutuhkan dalam fermentasi kan. Jadi dalam proses fisikanya nih, ya dalam fisikanya itu ada namanya rumus Calor yaitu Q sama dengan Mg delta T. Di mana rumus ini pasti anak fisika tahu ya. Rumus ini menjelaskan hubungan antara kalor, massa benda, jenis kalor, dan perubahan suhu kan. Jujur ya, dulu itu aku juga fisika aku selalu ke dalam tipe data rupanya dekat juga sama kita. Nah, padahal itu sangat dipakai banget loh, apalagi di tengah-tengah sekarang ya. Mahasiswa-mahasiswa harusnya tahu nih, fungsinya apa sih sebetulnya. Ada loh kaitannya dengan basic-basic IPA seperti ini gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat kan, bahkan kalau masak pun itu pakai konsep fisika loh bang. Menarik banget kan? Aku baru tahu. Iya. Oh iya, sebelumnya abang ini mahasiswa atau lah gimana? Sebelumnya tuh kerja Kak. Oke, kerja. Berarti dulunya bukan mahasiswa ya? Aku gimana nih? Belum. Oke, berarti hal baru nih sama Bang Ivan sebagai konsumen setia tempe tadi. Nah lanjut nih, kalau dari sisi biologinya nih Kak, tadi kan itu dari sisi fisikanya. Kalau dari sisi biologi tadi itu fermentasi kan, masuk ke bagian yang mana itu Kak? Jadi kalau kita kaitkan dengan konsep biologi, fermentasi itu dalam konsep biologi itu melibatkan yang namanya makhluk hidup berupa mikroorganisme kak. Wah. Jadi jamur pada tempe itu dia itu akan berkembang biak dan melakukan metabolisme. Gimana contohnya nih saat kita melakukan fermentasi itu, ketika fermentasi berlangsung, jamur yang menghasilkan enzim itu akan membantu menguraikan zat-zat makanan yang ada di dalam kedelai kak. Nah itu dia ada enzim kak. Ada enzim itu. Enzim itu kayak apa sih Kak? Enzimnya itu enzimnya dia itu dapat membantu menyerap reaksi kimia ya kak. Jadi kayak protein, lemak ataupun karbohidrat dalam kedelai itu akan dipecah menjadi yang lebih sederhana kak. Karena itu makanya tempe itu mudah dicerna ya kan dari kedelai itu gitu kan. Oh, pantes pas aku makan kacang kedelai ini sama tempe yang udah jadi itu berbeda ya. Beda dong pasti. Berarti bisa dibilang juga tempe ini bisa lah untuk orang-orang yang diet ya kali. Iya. Oke lanjut nih, tadi teman-teman udah fisika, udah biologi, selanjutnya kita ke konsep kimianya nih. Kalau konsep kimianya gimana nih Kak Sania? Menarik juga nih buat anak kimia pasti tahu nih. Jadi dalam fermentasi itu, dalam perubahan kimia pada kedelai itu proteinnya kak yang berpecah itu akan menjadi asam amino karbohidrat. Kemudian dia itu akan berubah menjadi senyawa lagi kak. Jadi akan muncul aroma khas pada tempe. Jadi ya masuk zat kimianya itu dan masuk kimianya. Jadi perubahan-perubahan kimia itu akan gizinya juga kak. Jadi tempe ini nggak sembarangan, gizinya sangat-sangat besar banget kak. Sehat banget nih tempe ini kak. Jadi harus banyak-banyak lah konsumsi tempe dan juga harus tahu pembuatannya gimana. Iya, makanya orang bilang tuh makan tempe itu sehat ya. Betul dong. Bahkan fermentasi itu bisa meningkatkan kandungan vitamin B loh. Baru tahu ya? Vitamin B pada tempe itu sangat
berarti pengetahuan baru nih yang kita dapat dari Kak Sania ini. Udah murah tempenya. Ini ya, banyak juga ya manfaatnya. Semuanya nih pada tahu nih semuanya nih manfaat dari tempe ini apa aja. Nah teman-teman, tempe itu sederhana loh, tapi ternyata manfaat itu luar biasa ya. Oke, sebenarnya aku masih penasaran juga nih Kak sama mengenai suhu. Biasanya suhu dalam proses fermentasi itu berpengaruh atau enggak sih? Jelas ngaruh dong. Kenapa? Karena kalau kita lihat jamur tempe itu bakal dikatakan optimal fermentasinya ketika dia mencapai suhu 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius Kak. Kalau dia terlalu panas, maka jamurnya itu bisa mati. Dan jikalau dia terlalu dingin, maka fermentasinya itu akan lambat dia jadinya. Berarti harus seimbang gitu Ya, jadi dia harus menyimbangi gitu. Makanya kami sebagai perusahaan tempe ya harus pandai-pandai nih mengatur cara penyimpanannya, mengatur suhunya gitu kan. Nah kalau dia terlalu panas itu biasanya produksinya bakal gagal gitu. Pernah nggak orang-orang lihat? Pernah ya, terkadang gagal juga karena karyawan kan masih kurang rezeki gitu kan. Kalau dia ada juga. Oh gitu. Ini juga Kak, kalau misalnya dia musim hujan ini Kak, itu jadi fermentasinya itu jadi lama Kak. Itu juga salah satu tantangan kami Kak sebagai pengusaha kayak ini kan. Dan apalagi menggeluti di bidang tempe ini Kak. Jadi suhu itu sangat berpengaruh Kak. Misalnya kan ini bulan ini tuh dingin, banyak hujannya Kak. Jadi itu produksinya itu bisa menurun Kak, lebih sedikit karena fermentasinya itu lambat Kak. Jadi kalau suhunya kurang stabil nih, susah dong untuk buat memproduksi tempe tadi. Nah itu dia Kak, jadi kami itu bakal buat ruangan itu tetap di suhu ruang Kak, walaupun dalam keadaan hujan ataupun terik kali Kak panasnya. Menarik juga ya teman-teman. Pantesan Berarti buat tempe itu bertambah nggak? Harus nengok faktor cuaca sama faktor suhu di sekitar ya? Iya, benar Kak. Perlu pengalaman yang ini ya, yang panjang gitu kan. Terus perlu juga penelitian dalam membuatnya. kalau di daerah-daerah yang dingin berarti nggak bisa dong untuk memproduksi tempe. Kayak di Brasta gitu, dingin banget tuh. Kan tadi katanya musim hujan atau musim dingin fermentasinya lebih lama gitu kan. Kalau misalnya di daerah dingin itu mungkin bisa Kak, tapi itu dari Kak, dia bakal lama fermentasinya. Berarti bukan menghambat ya. Tapi bisa juga Kak, kita solusinya itu kita buat ruangan yang memang suhunya itu tetap suhu ruang Kak, suhu taman. Iya. Oke, sekarang kita bahas mengenai manfaat nih dari si tempe tadi. Untuk Bang Ivan tadi katanya setiap bulan, akhir bulan ya katanya suka makan tempe. Kenapa tuh Bang suka makan tempe? Suka makan tempe, mungkin memang rasanya enak, terus harganya murah. Lagi-lagi karena murahnya ya. Nah, kita kan untuk anak kos harus menghemat, karena murah itu. Oke. Jadi selain misalnya berbicara soal murah, berbicara soal enak, kita perlu tahu nih kandungan yang ada dalam tempe ini Bang. Wah, apa itu Kak? Jadi tempe ini dia itu kaya akan protein, vitamin, mineral, dan juga serat. Karena apa? Karena ketika fermentasi, nutrisi yang ada di dalam tempe itu lebih mudah untuk diserap tubuh kan. Jadi kalau misalnya kita kebutuhan tubuh kita ini kan sangat-sangat harus dimaksimalkan nih. Jadi hal-hal seperti itulah kayak abang bilang ya kan. Tempe ini mudah banget loh teman-teman. Jadi tempe ini mudah dikonsumsi, mudah untuk dicerna, mudah untuk dibuat gitu kan. Jadi ini banyak sekali manfaatnya bagi kita, terutama dalam kesehatan tubuh. Tempe ini bagus loh untuk pencernaan dan juga pertumbuhan pada tubuh kita teman-teman. Berarti Bang Ivan baru tahu ya manfaat dari tempe. Saya juga baru tahu sih dari Kak Sania tadi. Berarti untuk tempe ini cocok juga lah bisa dibilang untuk semua kalangan usia. Jelas dong. Sering-sering aja nggak apa-apa ya kan. Karena kan kita juga mengkonsumsi ini kayak anak mas lah. Tempe itu hal sederhana yang bisa kita masak, mungkin bisa spontan ya kan, bisa cepat gitu. Nah, nggak apa-apa gitu. Kita makan tempe ataupun bisa tahu juga bisa. Kan? Biasanya Bang Ivan kalau makan tempe tuh dibuat yang kayak gimana nih?
apakah digoreng aja atau disambal atau gimana tuh? Sebagai anak kos kan, itu biasanya cuma digoreng aja. Lebih simple ya. Enak banget ya Bang. Karena anak kos nggak mau ribet-ribet, biasanya simpel aja. Oke. Iya, bisa. Lu pakai nasi hangat, udah enak aja juga. Atau pakai kecap juga boleh tuh Bang. Orang kakak kayak ini nih sebagai pengusaha tempe, itu gimana ya? Apakah tiap hari makan tempe atau gimana tuh? Ya, juga lah. Iya, sebagai pengusaha tempe nggak juga setiap hari makan tempe ya Kak. Mungkin itu bisa diolah juga Kak. Misalnya kan hari ini tuh kita makan tempe itu disambal Kak. Untuk anak-anak kita bisa kasih Kak jadi cemilan tuh goreng. Iya Kak, di rumah saya itu bisa digoreng dan dikasih coklat Kak, itu enak Kak. Jadi untuk anak-anak itu cemilan sehat Kak. Jadi mereka itu nggak suka cemilan yang dari luar gitu Kak. Cucian. Bagus tuh. Saya kira karena mereka pengusaha tempe, mereka seringannya makan tempe gitu, sobat Ngobras. Oke, seru banget nih pembahasan kita hari ini. Ternyata dari makanan yang sederhana kayak tempe nih yang tadi udah dibahas, kita bisa banyak loh belajar mengenai konsep IPA. Mulai dari apa tadi Kak? Fermentasinya ya, mikroorganismenya, terus perubahan kimianya, suhu, sampai manfaat-manfaat kesehatannya, dan bahkan menjadi ilmu baru kan buat kita mengenai manfaat-manfaat dari si tempe tadi. Jadi sobat Ngobras, tempe itu bukan cuma makanan yang biasa, tapi juga bukti bahwasannya ilmu pengetahuan itu dekat dengan dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih buat Kak Davia, Kak Dila, dan juga Kak Sania dan Bang Ivan yang udah mau diundang di podcast Ngobras kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat belajar IPA dengan cara yang seru dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dadah semuanya. Dadah.